Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Salam bahagia dan sehat selalu untuk kita semua. Dan hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang tugas di demonstrasi kontekstual 3.2 terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, kenapa sih kita penting mempelajari dan menganalisis aset sumber daya di sekolah saya atau di sekolah kita? Tentu karena kita adalah calon pemimpin yang diharapkan mampu mengembangkan sekolah lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi. Ada 7 modal. Yang pertama modal SDM, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nah, dari ketujuh ini pastinya setiap sekolah memiliki keunggulan masing-masing. Nah, bagaimana dengan sekolah saya? Pertama, kita harus memahami dulu apa itu ekosistem yang ada di sekolah. Nah, ekosistem adalah satu interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Apa maksudnya? Maksudnya adalah faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah yang kita tahu diantaranya ada murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar. Yang jelas semua kaitan yang hidup yang ada di sekolah yang mendukung bagaimana tumbuh kembang sekolah itu adalah ekosistem biotik ya, yang penting yang saya sampaikan tadi. Sedangkan yang berikutnya adalah yang abiotik. Apa itu abiotik? Yaitu keuangan, sarana dan prasarana. Nah, ini harus selaras dan harus saling mendukung. Nah, berikut penjelasan yang sudah saya buat. Apa kira-kira modal yang paling besar di sekolah saya? Tentu saja yang pertama adalah modal SDM. Ini yang paling besar yang saya rasakan. Kenapa? Karena kita tahu SMA Negeri Pakusari itu terletak di tidak terlalu kota begitu ya, dan juga tidak di desa. Dengan kota juga dekat, tetapi tidak di pusat kota. Artinya bahwa budaya dan juga mungkin intake siswa sangat beragam dan memang ini menjadi tantangan tersendiri, dan oleh karena itu SDM yang ada di sekolah saya yakin adalah pendukung utama, dan saya merasakan betul gitu ya, karena Bapak Ibu guru yang ada di sini sangat luar biasa. Artinya Bapak Ibu guru yang mau bergerak, yang mau belajar, yang mau mengembangkan potensinya, sehingga dengan peran itu kepala sekolah mudah mengakselerasi kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan di sekolah kami yang notabene sekolah yang masih muda dan bahkan termuda SMA negeri di Kabupaten Jember, yaitu berdiri di tahun 2005. Nah, itu adalah hal yang paling besar ya, aset yang ada di sekolah kami, sehingga di tumbuh kembangnya yang sekarang sudah sejajar dengan sekolah-sekolah ya cukup favorit di lingkungan kecamatan kami. Nah, selanjutnya kita juga akan berbicara terkait dengan modal sosial. Nah, modal sosial sebagaimana kita lihat di slide ini akan saya percepat dan saya ingin fokus apa saja nanti yang menjadi hal penting. Nah, modal sosial tentu saja ada poin yang paling penting yang ingin saya garis bawahi, yaitu adalah peran lembaga-lembaga profesional yang ada di sekitar sekolah kami. Kita berkolaborasi dengan kampus, berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan yang itu tujuannya adalah mendukung pola pikir, merubah mindset anak-anak didik kita, bagaimana nanti mereka bisa berkembang di kemudian hari. Nah, ini yang penting kita kembangkan dan kita miliki sebagai aset di sekolah kami. Yang selanjutnya adalah modal fisik. Nah, ini menarik gitu ya, karena kita tahu bahwa modal fisik itu yang ada di sini gitu ya. Ini adalah modal fisik yang sudah umum kita jumpai. Tetapi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah di masa pandemi ini kita sangat beruntung berada di sekolah ini dengan fasilitas wifi yang melimpah dan juga didukung oleh kepala sekolah yang visioner dengan mencoba mengkolaborasikan LMS, Learning Management System
pembelajaran yang cukup canggih menurut saya. Kalau kita lihat, ini menjadi salah satu keunggulan salah satu SMA yang bisa jadi saya boleh katakan di Jember ini yang menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajaran integratednya, mulai dari Vcon-nya, mulai dari bagaimana tugas-tugas itu disematkan, di-upload, mulai dari bagaimana absensi, semuanya terintegrasi di Microsoft Teams 365. Bisa diakses dari HP maupun di laptop. Nah, ini adalah aset yang sangat penting di era digital saat ini. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam. Nah, di sini ada yang paling unggul menurut saya di lingkungan saya adalah sekolah yang menerapkan budaya mencintai lingkungan melalui Adiwiyata. Nah, semua unsur-unsur yang ada di Adiwiyata kita kembangkan di sini, mulai dari lingkungan tanaman-tanaman yang tertata dengan baik, bagaimana diintegrasikan dengan RPP juga, bagaimana kepedulian membuang sampah dan seterusnya, itu adalah modal yang luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan ke modal finansial. Seperti yang kita tahu, mungkin dana BOS sudah tidak perlu dibahas lagi. Pasti setiap sekolah akan memaksimalkan dana tersebut. Yang menarik di sekolah saya, yang menurut saya menjadi aset adalah kepedulian wali murid dan juga komite sekolah. Karena mereka ingin sekali memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya, sehingga ketika mereka diajak berkomunikasi, mereka dengan sukarela membantu apa yang mereka bisa berikan yang terbaik untuk sekolah. Yang berikutnya adalah usaha milik sekolah seperti koperasi sekolah dan juga double track. Apa itu double track? Double track adalah program dari kementerian yang diberikan kepada SMA yang secara SDM mampu mengakselerasi dua potensi yang ada di sekolahnya, yang akademik maupun non-akademik. Double track itu hampir sama dengan vokasi. Jadi di sekolah kami dikembangkan tata boga dan juga IT. Nah, anak-anak selain dia mendapatkan ijazah nanti di sekolah formal SMA-nya, mereka juga akan mendapatkan ijazah dari double track itu yang dikeluarkan oleh ITS. Dan itu saya rasa menjadi aset penting di sekolah kami. Nah, yang berikutnya adalah modal politik. Nah, tentu saja kita sudah memahami bahwa penting kita memiliki kolaborasi, misalkan dengan Palang Merah Indonesia, PMR yang ada di sekolah berkolaborasi bagaimana kegiatan-kegiatan donor darah yang bisa dilakukan. Pramuka, Paskibraka, PSHT sebagai salah satu organisasi pencaksilat yang ada di sekitar sekolah kami itu cukup potensial untuk dikembangkan dengan berbagai media, dengan berbagai kegiatan yang positif. Polisi dan TNI ke sekolah, dokter kecil, puskesmas, sahabat siswa, ini adalah salah satu modal yang ada di sekolah kami. Nah, yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, ini yang menurut saya ingin saya garis bawahi, ini juga sangat penting dan sangat menjadi andalan di sekolah kami. Kenapa? Seperti yang saya bilang di depan, sekolah kami adalah sekolah yang tidak terlalu terletak di kota, di desa juga tidak. Artinya adalah ada pergeseran yang cukup bisa menjadi momok gitu ya, akan bisa menjadi berbahaya kalau kita tidak tertangani dengan baik. Artinya kontaminasi kota dan juga ada desa, lingkungan yang bercampur ini, tanpa kekuatan pembiasaan agama dan budaya positif, itu akan menjadi degradasi tersendiri. Nah, oleh karena itu modal agama ini saya lihat sangat penting yang kita kembangkan. Misalnya dengan kegiatan duha berkah, misalkan ngaji asik di situ. Jadi bagaimana anak-anak yang bisa jadi di SMA itu sudah jarang mengaji, maka di kegiatan ngaji asik itu kita memberikan satu pandangan bahwa kalau kita ngobrol di HP, kita ngobrol dengan orang lain itu asik, tetapi ketika kita mengaji itu ngobrol dengan Sang Pencipta, kita sepertinya kok tidak asik. Nah, penanaman nilai bahwa tauhid itu penting. Bekal sebenarnya kita nanti adalah bekal yang akan kita nanti adalah bekal agama itu sendiri. Nah, oleh karena itu modal agama bagi saya dan bagi sekolah kami adalah penting untuk dikembangkan, bukan hanya untuk bekal kita nanti, tetapi bagaimana mereka memiliki akhlak yang baik, memiliki jiwa dan juga mindset yang positif
memaknai permasalahan dan kompleksitas hidup mereka. Nah, di situ juga kita kembangkan. Nah, ini ada seni tari, tilawah, kajian rutin dan seterusnya. Itulah modal-modal yang menurut saya penting yang sekolah saya miliki. Nah, terakhir ini ada catatan menarik yang saya ambil dari salah satu fasilitator terbaik saya. Jadi dia mengatakan bahwa dia belajar dari pendekatan yang dikembangkan melalui Hodge gitu ya, dari taksonomi Bloom dan Henderson. Nah, apa maksudnya di sini? Bahwa higher order thinking skill itu ternyata bisa menjadi aset sekolah yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan Hodge yang mungkin selama ini Hodge itu terkesan hanya untuk buat soal dan seterusnya. Tetapi beliau melihatnya dengan kacamata yang berbeda, bahwa Hodge ketika itu terinstal dalam diri pribadi manusia, ternyata manusia itu akan menjadi manusia yang tangguh, manusia yang tidak cengeng menghadapi kekurangan, menghadapi permasalahan yang di sekolah itu. Dia melihatnya menjadi aset semuanya. Nah, oleh karena itu saya menaruh ini menjadi salah satu poin yang ingin saya kembangkan juga dalam diri saya, terutama bagaimana saya melihat sesuatu yang ada di sekolah saya itu semuanya menjadi aset. Dan menurut saya pendekatan Hodge ini berkorelasi dengan yang saya yakini di agama saya, yaitu bersyukur. Bersyukur di sini artinya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, tetapi sekali lagi bukan pasrah dengan apa yang Allah berikan. Bersyukur artinya bahwa kita menerima dengan ikhlas dan kita kembangkan itu sebaik mungkin, kita lakukan sedemikian rupa, kita evaluasi, kita berdayakan dengan sungguh-sungguh sambil berharap bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itulah bentuk dari bersyukur berkorelasi dengan Hodge ini. Saya rasa itu. Terima kasih dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan mampu memberikan sumbangsi nyata kecil untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.